adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya untuk kita semuanya. Oh ya, hari ini kita rame-rame loh, tapi tetap jaga jarak. Nah, adik-adik, hari ini Inang Pendeta bersama dengan Kak Juli. Halo. Adik Kak Lucy. Halo. Adik Kak Nunut. Dan adik Kak Delima. Oh iya Inang, kenapa sih hari ini kita rame-rame? Emang bedanya apa? Kenapa ya? Ada yang tahu? Gini loh Inang dan Kak Lucy, hari ini kita mau nyanyi lagu yang spesial sekali. Oh ya? Gitu. Iya. Ceritanya juga spesial loh. Masa sih? Iya Inang. Berarti ada lagu yang spesial, Iya. ada cerita yang spesial. Hari ini ada yang spesial-spesial loh adik-adik semua. Nah, untuk melihat yang spesial-spesial itu, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Duduk yang manis. Dan kita akan mulai bernyanyi lagu spesial kita yang pertama, lagu sekolah minggu, Dia yang Terhebat. Ayo Kak Sera. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Hadirlah dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembelajaran firman Tuhan bagi kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 14. Mari kita membaca firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemana Tuhan Yesus naik? Ya, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat terindah dan terbaik bagi kita semua, orang-orang yang tetap setia percaya kepadanya. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi, dan ada 2 tokoh Alkitab yang diberitakan kepada kita, yang mengajarkan kita untuk boleh selalu setia, terlebih kepada Tuhan. Tokoh yang pertama adalah Elia. Elia itu adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak sekali rencana dan karya Tuhan yang terjadi melalui dirinya. Contohnya, dia bernubuat supaya hujan turun dan tidak turun. Yang kedua, dia menegur penguasa-penguasa tinggi ketika itu yang berbuat jahat. Yang ketiga, dia mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, nabi-nabi berhala yang memang ketika itu banyak sekali melakukan pengajaran yang salah, terlebih di Gunung Karmel ketika itu. Nah, itulah salah satu atau beberapa contoh pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Elia ketika itu. Nah, tokoh Alkitab yang kedua itu adalah Elisa. Dan Elisa itu ternyata adalah murid daripada Elia. Tetapi Elisa itu tidak hanya sekedar murid bagi Elia, karena dia sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Elia sudah menghabiskan banyak waktu yang begitu lama bersama dengan Elisa. Bertahun-tahun Elia mengajar, melatih, dan mempersiapkan Elisa menjadi penggantinya kelak. Nah, Elisa itu adalah tipe orang yang setia dan patuh. Ia setia kepada gurunya, kepada pembimbingnya. Dan kesetiaan Elisa dalam mengikut Elia itu sudah teruji ketika Elia melakukan perjalanan bersama dengan Elisa. 3 kali Elia meminta supaya Elisa tidak mengikutinya kemana dia pergi. Tetapi Elisa tidak mau tinggal diam, justru dia semakin gigih mengikut Elia sampai akhirnya Elia terangkat ke sorga. 3 kali Elia meminta supaya Elisa tidak mengikutinya,
Yang pertama sekali itu adalah ketika akan berangkat ke Betel. Kedua, itu adalah ketika akan berangkat ke Jericho. Yang ketiga adalah ketika akan berangkat ke Yordan. Nah, yang ketiga kali ini kita melihat tadi bagaimana Elisa menolak permohonan daripada Elia dalam firman hari ini. Nah, adik-adik, melihat kesetiaan Elisa ini, akhirnya Elia pun berkata kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Ternyata adik-adik, Elia itu tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung terangkat ke surga. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada Elia. Nah, karena itu dia berpesan kepada Elisa, "Mintalah apa yang akan kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga." Nah, adik-adik, apa yang diminta oleh Elisa? Apakah Elisa meminta harta kekayaan sebagai warisan kepadanya? Iya, benar adik-adik. Elisa mengatakan, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Wah, adik-adik, ternyata Elisa itu tidak memikirkan tentang harta kekayaan atau warisan duniawi. Tetapi justru dia meminta warisan rohani kepada Elia. Luar biasa sekali ya adik-adik. Elisa meminta supaya Elia itu memberikan semangat roh yang menyala-nyala di dalam melayani dan juga di dalam meneruskan pelayanan Elia ke depannya. Meskipun Elia mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat sukar, karena itu adalah pemberian Allah. Tuhan yang memberikan roh yang begitu luar biasa kepada Elia untuk melakukan pekerjaan Tuhan Allah. Makanya dia katakan, "Aduh, itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Bagaimana aku bisa memberikan itu kepadamu?" Tetapi ternyata Elia justru memberikan semangat itu kepadanya. Dia katakan, "Kalau engkau setia melihat aku sampai terangkat ke sorga, maka itu akan terjadi kepadamu." Adik-adik, siapa yang mendorong Elia untuk mengatakan demikian? Iya, adalah Tuhan Allah. Nah, lalu kita melihat ketika Elia sudah terangkat ke surga, Tuhan memberikan seperti apa yang dimintakan oleh Elisa kepada Elia. Nah, adik-adik, Elisa sudah mendapatkan sebagaimana yang dia inginkan. Dan itu diberikan oleh Tuhan Allah adalah karena Tuhan juga melihat bagaimana kesetiaan dan kepatuhan Elisa terhadap Elia. Nah, adik-adik, dari tokoh Elia dan Elisa hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan anak-anak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, terlebih lagi kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyebut diri kita ini adalah pengikut Yesus, maka kita harus menunjukkan kesetiaan kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan benar-benar mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak setia, maka kita tidak akan mendapatkan tempat terindah yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Barang siapa yang setia, maka dia yang akan mendapatkan upah sorgawi yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah, makanya adik-adik, jangan kita bilang bahwa kita ini adalah anak-anak yang setia kepada Tuhan, tapi kita malas berdoa, tapi kita malas untuk
beribadah atau malas membaca firman Tuhan. Sebab doa itu dan firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini yang menceritakan tentang kesetiaan. Halo adik-adik. Hari ini sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau tepuk sukacita dulu Kak Juli. Tapi Kak Lucy lupa deh, tepuk sukacita itu yang gimana ya? Kalau sih lupa Kak, tepuk sukacita bagaimana? Kita mau tepuk sukacita sekarang ini? Iya Kak. Ayo kita tepuk sukacita. Tapi tahu dulu Kak, Iya, kenapa? kita lihat dulu adik-adik di rumah sudah berdiri rapi belum ya? Oh iya, yuk berdiri yuk. Sepertinya semuanya sudah berdiri Kak. Ajarin ya Kak. Kita ngeliatin Kak Juli dulu tepuk sukacitanya gimana. Boleh, kalau sih liatin aku ya. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Gitu. Oh, iya, Tapi iya, lebih asiknya kita lompat Kak, karena kan sukacita itu ceria Kak. Oh, lompat di akhir gitu ya Kak. Iya. Lompat yang tinggi pasti. Iya. Oke, aku udah bisa Kak. Oke, kita mau coba? Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Wah, Gitu, seru ya Kak. Satu Iya. lagi boleh nggak? Boleh. Gimana kalau kita tepuk Yesus? Tapi sekarang aku yang lupa Kak, tepuk Yesus kayak gimana? Kak Juli lupa. Iya. Gini nih. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oh gitu. Sama-sama yuk Kak. Yuk. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, adik-adik sudah siap untuk dengar cerita? Sekarang semuanya duduk yang manis, lipat tangannya. Jangan lagi pegang-pegang handphone. Ada lagunya loh. Gimana Kak? Ayo, kita nyanyikan lagunya supaya kita duduk diam ya Kak. Ikutin Kak, aku ya Kak. Oke. Tangan ke atas, tangan ke depan, lipat tangannya dan duduk yang manis, senyumnya yang lebar. Nah, adik-adik, hari ini Kak Juli dan Kak Lucy ingin bercerita loh, cerita tentang 2 orang sahabat yang bernama Lulu. Halo. Adik-adik masih ingat Lulu? Yang satu lagi bernama Riang. Halo. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita dengarkan. Lulu dan Riang adalah sahabat yang sangat dekat. Dan rumah mereka itu berdekatan adik-adik, bersebelahan gitu. Hari ini adalah hari Minggu. Lulu ingin beribadah bersama dengan Riang. Jadi Lulu pergi ke rumah Riang untuk mengajaknya beribadah. Yuk kita lihat Lulu yuk. Hari ini harinya Tuhan. Ada teman-teman. Halo teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kalian masih kenal aku kan? Aku Lulu yang cantik dan baik hati. Teman-teman, hari ini aku itu mau ibadah. Aku mau ibadah bersama Riang. Soalnya rumah Riang itu tepat di sebelah rumah aku. Yuk kita ke rumah Riang ya. Nah ini dia rumah Riang. Panggil Riang bareng-bareng yuk. Riang. Gak didengar. Kebiasaan nih. Riang nih suka begini. Panggil Riang lagi yuk. Riang. Masih juga belum didengar. Sekali lagi ya teman-teman yang kenceng ya. Riang. Duh, kamu kenapa sih berisik? Kenapa harus teriak-teriak? Emangnya ini hutan apa? Abis, kamu aku panggil-panggil dari tadi nggak denger. Kan aku udah capek panggil-panggil Riang. Kamu nggak lihat nih, aku lagi main handphone. Seru tahu gamenya. Mending kita main handphone yuk.
Jadi aku boleh masuk nggak nih? Itu dulu. Ayo masuk ke rumahku. Riang, daripada kita main handphone, ini kan hari Minggu ya. Kita ibadah aja yuk. Aku belum ibadah kebetulan. Ibadah. Iya. Males ah. Ibadah terus. Kok males? Ibadahnya 1 kali seminggu aja kamu males. Iya, habis ibadahnya online mulu. Ya terus gimana? Kan emang kita belum boleh kemana-mana lu. Kok lu sih? Aku lupa. Kan kita nggak boleh kemana-mana, Riang. Iya, habis aku sedih lu. Ibadahnya di rumah aja. Lihat Inang Pendeta dari YouTube. Lihat kakak guru sekolah minggu dari YouTube. Lihat teman-teman enggak. Nonton teman-teman juga enggak. Aku pengen ibadah bareng teman-teman, kakak guru sekolah minggu, teman-teman, nyanyi bareng teman-teman juga gitu lu. Aku bete sama Tuhan Yesus. Hah? Kamu bete sama Tuhan Yesus? Ya udah, kalau kamu bosan, makanya kita itu harus tetap berdoa, lu, Riang. Berdoa semoga semuanya segera berakhir. Nih ya, pasti Tuhan itu mau ngajarin kita, mau meminta kita untuk tetap setia apapun keadaannya. Kalau setia di hal-hal yang mudah, hal-hal yang senang, itu kan gampang. Gimana kalau sekarang kita belajar untuk setia di kondisi yang tidak mudah? Emang kamu tahu arti setia itu apa? Tahu, tapi aku bingung ngejelasinnya gimana ya. Aku tahu. Nih, setia itu menurut KBBI adalah... Tunggu dulu. Apa sih? Tunggu mulu dah. KBBI itu apa? Aku nggak tahu. Teman-teman tahu nggak KBBI itu apa? Oke, baiklah. KBBI itu, Riang, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahu? Itu maksudnya. Iya. Nah, arti setia itu adalah kita berpegang teguh. Nah, makin susah kan? Maksudnya itu ini loh, kita itu harus tetap patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Aku jadi ingat nih. Kamu tahu nggak perintah Tuhan itu apa? Oh, yang 10 hukum Taurat itu ya? Pinter-pinter. Kalau yang pertama kamu ingat nggak? Apa ya? Tunggu. Aku ingat dulu ya. Oh, aku tahu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, itu kan salah satu perintah Tuhan kan? Berarti kita harus patuh, harus taat dan setia kepada salah satu perintah Tuhan itu, yaitu beribadah. Jadi lu, kan aku kok lu mulu ya? Aku tuh suka banget manggil orang-orang tuh dengan nama aku, soalnya nama aku cantik ya. Jadi Riang, kita itu harus tetap setia dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dimanapun dan kapanpun berada. Jadi apapun itu kita harus tetap setia ya? Tunggu, aku ingat sesuatu deh. Apa itu? Kita kayaknya punya lagu deh tentang yang setia-setia. Oh, yang gini ya? Setia-setialah. Iya, itu benar. Setialah selamanya. Kamu tahu lagunya? Tahu? Yuk nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Setialah selamanya, seperti Tuhan Yesus. Setialah selamanya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah selamanya. Nah, gitu Riang, kita harus setia selamanya. Iya Lu, makasih ya Lu. Kamu udah ingetin aku supaya kita tetap setia dalam keadaan apapun juga. Iya dong, kan kita sahabat. Ya udah, kamu sekarang udah mau belum ibadah bareng aku? Ayo, sekarang kita ibadah, tapi ibadahnya di rumahku aja ya. Oke.
Nah, begitulah cerita Lulu dan Riang hari ini adik-adik. Kalau begitu kesimpulannya apa ya Kak Ju? Jadi adik-adik kita harus tetap setia dalam keadaan apapun juga. Setia dalam hal susah, dalam hal senang. Jangan lupa juga setia itu patuh sama orang tua, patuh sama Tuhan Yesus juga kayak Kak Lucy. Benar sekali. Demikianlah cerita Lulu dan Riang hari ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dah. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar-dengaran dengan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu. Biarlah kami selalu dikuatkan dalam Roh Kudus-Mu agar kami mampu dan benar-benar sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan juga mendengarkan cerita. Semoga apa yang kami sampaikan untuk adik-adik semua bermanfaat untuk menumbuhkan iman percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi dari lagu pujian anak sekolah minggu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo Kak Sera. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menemani kami dalam pembelajaran kami hari ini. Biarlah firman dan cerita yang boleh kami dengarkan hari ini mampu menjadikan kami jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kami kepadamu boleh kami tunjukkan dalam sikap kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir, Inang Pendeta dan kakak-kakak semua yang di sini tetap berpesan kepada adik-adik semuanya. Tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi Mama dan Papa. dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Bye.